kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 28. Nah, di halaman 28 ini kita akan mempelajari tentang contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang perubahan wujud benda daripada cair dan gas. Dan kalau kita lihat ya di dalam buku kamu di halaman 28, nah kemarin kan kita mempelajari bahwa pengaruh panas itu bisa menyebabkan perubahan suhu dan juga perubahan wujud benda. Nah, selain dua hal itu ternyata ada juga ya pengaruh dari panas itu juga bisa menyebabkan terjadinya suatu benda itu memuai ataupun menyusut. Memuai dan menyusutnya benda ini dikenal dengan istilah peristiwa yaitu pemuaian dan penyusutan. Kalau kita lihat apa sih artinya? Memuai artinya bertambah besarnya ukuran suatu benda jika dipanaskan ya. Sedangkan penyusutan artinya berkurangnya ukuran suatu benda jika mengalami penurunan suhu ya. Jadi bedanya kalau pemuaian itu dia bertambah ukurannya karena panasnya ada, sedangkan kalau dia penyusutan berkurangnya ukuran karena suhunya dingin ya atau tidak panas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud benda padat, cair, dan gas. Bisa kalian lihat di tabel ya. Di tabel ini kalian bisa lihat bahwa pemuaian contohnya misalnya kalau benda padat itu pada rel kereta api dan juga kaca jendela. Makanya kaca jendela dibuat agak renggang ya karena ketika dia kena sinar matahari atau kena panas dia akan mengalami pemuaian atau bertambah ukurannya pada bingkai jendela tersebut ya. Makanya kalau kamu coba cek aja di rumah, jendela itu tidak kesat sekali ngepas sesuai dengan ukuran dari bingkainya, tapi agak longgar dibuat. Kemudian rel kereta api, kalian bisa lihat di rel kereta api relnya itu terpisah-pisah ya. Jadi ada jaraknya antar rel kereta api. Jadi kalau kita lihat di rel kereta api besi-besinya itu ya disusunnya tidak terlalu rapat tapi dibuat renggang. Hal ini karena besi ketika panas ya dia akan mengalami pemuaian. Nah, sedangkan kalau untuk benda cair ya, benda cair kita lihat di sana contohnya adalah air raksa atau cairan pengisi termometer ya akan bergerak ya jika terkena panas. Bila kamu lihat termometer badan kamu ya di rumah, boleh deh cek termometernya, tapi bukan termometer yang digital ya yang menggunakan baterai. Jika kita periksa seperti itu tidak kelihatan air raksanya, tapi kalau dia termometer biasa yang berwarna putih biasanya ya, yang bening seperti kaca itu, nah kalau itu kalian bisa lihat di bagian tengahnya yang menandakan suhu tubuh kita ya itu naik atau turun, itu adalah air raksa yang bagian di dalam dari termometer tersebut ya. Yang ketiga, benda gas, ban sepeda meletus saat cuaca panas. Kalau kamu mempunyai sepeda dan terus menerus kamu simpan sepeda kamu di bawah terik matahari ya, maka lama kelamaan ban akan meletus ya karena di dalam ban itu ada gas itulah yang mengalami pemuaian ketika dipanaskan ya atau terkena panas dari cahaya matahari. Nah, kita masuk peristiwa yang berikutnya adalah penyusutan, kebalikan dari pemuaian. Kalau penyusutan, kalau kita lihat di benda padat seperti yang tertera di kolom ya, ataupun di tabel tersebut, kabel telepon akan memendek pada malam hari dibandingkan siang hari. Kalau siang hari berarti dia mengalami pemuaian karena ada sinar dari matahari. Sedangkan kalau malam hari dia mengalami penyusutan atau memendeknya kabel telepon ya, bukan hanya kabel telepon aja, kabel listrik juga sama.
Kalau benda cair, agar-agar memadat setelah dingin. Ya. Ketika kamu memasak agar-agar, ya, membuat agar-agar atau puding, biasanya kan bentuknya cair, ya. Tapi lama kelamaan dia tidak lagi cair, tapi dia akhirnya memadat, ya. Karena adanya penyusutan. Kalau cair itu kan saat dia panas, maka dia cair, ya. Tapi ketika dia sudah dimasukkan ke tempat wadahnya, kita diamkan dan suhunya pasti turun, ya, hingga mengakibatkan dia beku kembali atau memadat. Kemudian untuk yang benda gas, bila kalian lihat juga di benda gas, ban sepeda mengempes jika sepeda diletakkan pada lantai keramik dalam waktu yang lama, ya. Nah, ini misalnya kalau sepeda kamu jarang kamu gunakan tapi kamu masukkan di dalam garasi aja atau di dalam rumah, ya. Ketika kamu menyimpannya di dalam garasi berkeramik ataupun rumah berkeramik, ya, dalam waktu yang lama kamu tidak menggunakannya, maka ban akan mengempes, ya. Nah, kempesnya ban ini karena gas di dalam ban tersebut, ya, akan mengalami penyusutan, ya. Nah, akhirnya ukurannya berkurang yang mengakibatkan si ban yang tadi kencang tapi akhirnya malah kempes, ya, dalam waktu yang lama. Nah, itulah perbedaan antara pemuaian dan penyusutan pada benda padat, cair, dan gas seperti yang tertera pada tabel, ya. Dan juga ada di buku kamu di halaman 29. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di dalam kehidupan kita sering sekali terjadi peristiwa-peristiwa sains, ya, cuma kita belum memahami. Ibu harap dari apa yang sudah kita pelajari ini, kita sudah tahu, oh ternyata itulah akibatnya jendela kaca tidak terlalu rapat sekali, ya, dalam pemasangannya, tapi dibuat agak longgar karena untuk mencegah pecah. Kemudian rel api tidak dibuat begitu rapatnya, ya. Kemudian kabel itu ternyata bisa mengalami penyusutan dan pemuaian, ya. Gue harap dari apa yang kita pelajari kita lebih memahami lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kegiatan kamu di rumah, di sana ada di halaman 29, ya, ada keterampilan kerja praktek, ya. Jadi ini merupakan kegiatan yang kalian lakukan di rumah nanti, ya. Ikuti langkahnya, ya, yang tertera di sana. Kemudian hasil pengamatannya kamu lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada saat kamu melakukan kegiatan tersebut, ya. Jadi nanti kegiatan ini kalian kerjakan, ya, dalam bentuk video, ya. Jadi buat aja dalam bentuk video tentang prakteknya ini, ya. Nanti divideokan, langkah kerjanya diperhatikan, nanti diberitahukan di video, dijelaskan juga, ya, langkahnya biar mengerti. Kemudian hasil pengamatannya di dalam tabel dibuat, kemudian diskusi, ya, menjawab pertanyaan dari apa yang sudah kamu praktekkan itu pun kamu lakukan juga. Nah, untuk kegiatan ini Ibu beri waktu sampai hari Jumat, ya, karena kita kan bertemu lagi di hari Jumat untuk pelajaran IPA kelas 5. Oke, silakan dikerjakan dan catatannya jangan lupa ditulis, ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan selalu melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai di sini dan sampai jumpa.